Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman Mediatek. Iya, oke, selamat siang Mbak Dian. Siang, Pak. Iya. Ini dari teman-teman Mediatek ya? Iya benar. Ini kayak Power Rangers saja ini berlima. Iya, superhero ya. Superhero di bidangnya Mediatek. Oke. Ada kendala? Adik-adik? Ada yang sakit? Oke, udah keluar ya. Sudah terkondisikan ya. Terima kasih Kak Dinda. Oke. Adik-adik, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Iya, terima kasih. Kita kedatangan tamu dari rekan-rekan Mediatek yang sangat luar biasa sekali ya. Ini kemarin sudah membuat acara yang ditujukan untuk adik-adik kelas 7. Apa kemarin? Philoxenia Friends. Philoxenia Friends. Coba saya ingin tanya dari adik-adik, ada yang masih ingat apa itu arti Philoxenia Friends? Tunjuk jari. Ada yang ingat? Adik-adik, Philoxenia Friends. Lupa? Dari bahasa mana kemarin? Inggris atau Yunani? Yunani. Oke, artinya apa Mbak Dian? Arti dari kata Philoxenia Friends itu bingkai ramah menyambut keluarga baru, Pak. Bingkai ramah menyambut keluarga baru. Kalian adalah keluarga baru, kita sambut dengan ramah. Sesuai dengan tema kita MPLS ramah. Ya, seperti itu. Sebelum MPLS ini mempunyai tema ramah, ternyata Mediatek sudah mempunyai program penyambutan secara ramah. Oke, dari pemilihan kata yang sangat luar biasa sekali Mbak Dian. Kemarin kok tercetus ide menggunakan kata Philoxenia Friends? Kami menggunakan kata Philoxenia Friends itu, Pak. Itu tuh kan bahasa Yunani. Dan ilmuwan di Yunani pada masa lampau itu emang memiliki manfaat bagi kita semua, Pak. Gitu. Jadi tujuannya itu mengambil dari ilmuwan-ilmuwan dari masa lampau yang sangat luar biasa sebagai simbol bahwa Mediatek itu juga komunitas yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Mediatek. Iya, saya D3 Tanjung Sari. Oke, untuk Mbak Dinda yang pertama ini Dian, Pak. Saya tadi bilang apa? Dinda. Dinda apa Dian? Belakang. Dinda apa Dian? Ampun. Ya saya hanya mengecek kalian konsentrasi atau tidak ya. Ternyata ini masih konsentrasi semua, masih antusias semua Mbak Dian. Oke, Mbak Dian. Ini Mbak Dian di Mediatek dari kapan Mbak Dian? Belum lama, Pak. Saya malah itu anggota terakhir yang masuk di Mediatek yang sekarang ini. Anggota terakhir ya? Iya, Pak. Kalau anggota yang pertama? Angkatan pertama siapa? Afifah. Afifah sama Fania. Fania. Terus dilanjutkan Farah. Terus Lulu baru Mbak Dian. Terakhir ya? Ya, oke, bisa bercerita Mbak Dian perjalanannya seperti apa sih bisa masuk Mediatek ini sehingga kemarin bisa memberikan perform yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Oke, Pak. Jadi dulu ya sebelum saya masuk SMP, saya tuh pernah sampai di titik nggak punya tujuan hidup, Pak. Hobi pun nggak tahu saya. Nah, tapi dari situ saya merasa bosan ketika hidup tidak ngapa-ngapain. Saya berani mencoba. Ternyata setelah saya mencoba banyak hal, ternyata hobi saya juga banyak, Pak. Gitu ya. Iya, ternyata ketika kita berani mencoba itu kita bakal lebih tahu. Jadi setelah mencoba itu semua jadi terbuka ya Mbak? Iya, Pak. Iya, oke. Kalau dari Mbak Dian sendiri nih, kemarin yang saya lihat dari performnya itu public speaking-nya sangat luar biasa sekali ya Mbak Dian. Apakah itu juga awalnya Mbak Dian itu dari yang awal tadi tidak terbuka, belum bagus public speaking-nya, bisa bagus, itu perjalanannya seperti apa? Perjalanannya itu ya cukup panjang sih, Pak. Saya
laris habis itu. Terus saya membacakan hasil TM. Di situ tangan saya tremor parah, Pak. Sampai teman-teman saya pada bilang, tangan kamu tuh tadi gemeter parah, Dian, gitu. Gitu. Iya. Tapi kemarin tidak terlihat sama sekali loh. Karena itu udah terbiasa, Pak. Gitu ya. Mungkin dari persiapannya itu seperti apa, Mbak Dian? Persiapan saat kemarin saya kemarin collectionnya frame sehingga bisa performnya luar biasa seperti itu. Itu yang pertama kita harus tahu kemampuan kita dulu. Nah, kan saya sudah tahu kemampuanku tuh kalau mau buat MC kemarin itu ternyata harus membutuhkan waktu segini gitu. Nah, setelah saya tahu, saya baru memulai latihan itu nggak lama-lama banget sih, Pak. Nggak dari jauh-jauh hari, karena saya sudah tahu diri saya sendiri. Iya. Makanya bisa sampai seperti kemarin. Iya. Oke, jadi ternyata ya harus persiapan juga ya, Mbak Iya, Dian. benar, Pak. Oke. Yang ini tadi Mbak Dian ya, ini ternyata sosok yang belum lama di Mediatek tapi bisa langsung melejit berkembang. Dia bisa tampil kemarin di depan kalian semua, bisa membawakan acara dengan sangat luar biasa sekali. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dian. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu motivasi apa yang membuat Anda bisa menjadi seperti sekarang? Yang akan jawab oleh siapa ini? Mbak Lulu ya? Iya, Pak. Mbak Lulu, ini sebelumnya di Mediatek sebagai apa, Mbak Lulu? Sebagai yang Pak, video gitu. Iya, paling sering ini ya. Memang kemampuan Mbak Lulu di situ ya, Iya, passionnya Pak. di situ ya. Iya. Suka-suka ini ngedit video, Iya. ngupload gitu ya. Ya, ini kemarin juga editannya juga sangat luar biasa sekali. Oke, Mbak Lulu. Pertanyaannya, kembali ke pertanyaannya ya. Motivasi apa yang membuat Mbak Lulu bisa menjadi seperti sekarang di Mediatek ini? Motivasi saya ingin mengembangkan bakat dalam diri saya, membuktikan bahwa saya itu bisa berkembang, berprestasi, menjadi inspirasi buat teman-teman, nggak nyanyain kesempatan yang ada, dan berani mencoba hal baru, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Lulu. Jadi motivasinya ingin berkembang lewat komunitas Mediatek ini ya. Iya. Ya, jadi memang komunitas Mediatek ini perlu adik-adik kelas 7 semua ketahui. Di sini segala bakat kalian itu diolah, dipoles, dikembangkan. Bahkan seperti mereka kemarin bisa tampil di depan kalian sangat luar biasa, itu berkat bimbingan dari CEO Mediatek, yaitu beliau Bapak Aldiano Agil Saputra. Tepuk tangan untuk Bapak Aldi. Iya. Ini pendiri Mediatek ya. Beliau itu berpikir bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk SMP ini. Salah satunya mendirikan Mediatek, bisa membimbing anak-anak Mediatek biar bisa mengembangkan bakat dan prestasinya. Terutama di public speakingnya tadi kemarin kita sudah bersama mereka, sangat luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Mbak Afifah. Oke, Mbak Afifah ya. Pertanyaannya untuk Mbak Afifah terkait event pertama Velog Senior Frame ya, secara keseluruhan ya. Tadi Mbak Dian kan secara performnya dia itu persiapannya seperti apa, kok public speakingnya bagus. Untuk Mbak Afifah secara keseluruhan itu mengadakan Velog Senior Frame itu perjalanannya seperti apa sih? Persiapannya dari awal apa ujuk-ujuk langsung go video gitu? Apakah ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh tim dari Mediatek? Terkait persiapan kami ini cukup lama karena juga kami masih belajar, dan ini event pertama kami yang diselenggarakan. Event pertama? Iya. Sudah seperti itu, sangat luar biasa sekali seperti itu. Iya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Mediatek. Event pertama tapi sudah terlaksana dengan sangat rapi sekali ya, mulai dari awal. Oke, persiapannya seperti apa, Mbak Afifah? Persiapan kami mulai membuat Flyer seperti itu ya.
flyer, terus buat konten di Konten. di TikTok. di TikTok gitu. Ini yang memperkasai ini ya konten-konten TikToknya. Iya, tim kreatifnya Mbak Lulu ya. Oke, terus untuk pengumuman awalnya mengumpulkan teman-teman dari kelas 8-9 itu seperti apa kemarin? Ada persiapan dulu atau hanya ada apa persiapan seperti apa? Persiapan kami membagi tugas, ada yang menjadi MC, ada yang presentasi untuk menjelaskannya, terus ada juga yang sebagai hiburan. Jadi pembagian tugas itu penting sekali ya Mbak Afifah ya. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, kita sebagai organisasi atau komunitas ini tadi seperti filosofi tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, seperti itu ya. Semuanya memiliki tugas masing-masing. Ketika kita sudah bekerja sesuai dengan tugas kita masing-masing, semua itu akan berjalan dengan lancar. Tangan buat makan, kaki buat jalan, ya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jangan sampai kaki buat makan bisa nggak? Gampang nggak? Tidak. Jangan seperti itu. Tapi kita punya tugas masing-masing. Selama tugas itu cover masing-masing, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya ada Mbak Farah. Oke, Mbak Farah ini sangat luar biasa sekali kemarin, jadi MC juga, ngisi juga ya. Bagaimana perasaannya Mbak Farah ketika melaksanakan event di Mediatek ini dan kemarin juga mendapat tugas mengisi juga seperti itu? Bagaimana perasaannya Mbak Farah? Saya merasa senang. Senang ya? Ya, sudah melaksanakan event ini dengan lancar. Dan juga kesulitan teman-teman Mediatek membantu kita untuk terus berkembang. Iya. Gitu. Jadi dari teman-teman saling support gitu ya. Iya. Ada yang perlu bantu langsung set gitu. Iya, luar biasa sekali. Untuk Mbak Farah ini memang diolah vokalnya, olah suaranya itu memang luar biasa ya. Itu terlatih atau suka menyanyi atau dari SD mungkin punya mentor atau bagaimana Mbak Farah? Awal-awal tuh kayak cuma coba-coba Pak, kayak suka nyanyi aja gitu. Iya, seperti itu ya. Saya malah kalau pas SD tuh malu banget Pak. Nyanyi malu ya? Iya. Iya, kayak kemarin kelas 7 juga seperti itu ya. Punya cerita, Mbak Farah dulu kelas 7 itu ada kelas meeting karaoke. Saya suruh manggilin kelas 7B. Itu Mbak Farah tuh susahnya minta ampun juga. Saya bilang, ini kesempatan saya nunjuk kamu punya potensi. Akhirnya Mbak Farah dengan Mas Adinata juga ikut. Dan akhirnya apa? Juara berapa Mbak Farah? Juara 3. Juara 3. Bisa ngalahin kakak tingkatnya. Waktu itu kelas 7 bisa mengalahkan kakak tingkat juara 3. Lagi-lagi kita harus keluar dari zona nyaman kita, berani mencoba. Jangan sia-siakan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Oke. Yang terakhir ini Mbak siapa ya? Mbak Fania. Di Mediatek tadi angkatan pertama ya, ikut angkatan pertama ya. Oke. Untuk Mbak Fania ini saya ingin minta motivasinya, sarannya untuk adik-adik kelas 7 ya, supaya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, bisa berani, bisa berkembang, bisa memiliki public speaking yang luar biasa sekali seperti rekan-rekan Mediatek. Itu seperti apa Mbak Fania? Saran dari saya sih untuk mulai melatih public speaking seperti soft skill, berpikir kritis dan lain sebagainya Pak, karena itu nanti akan berguna untuk dewasa dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi kita harus melatih soft skill kita. Iya benar. Semua berawal dari persiapan dan latihan. Setuju? Oke, terima kasih rekan-rekan dari Mediatek sudah membersamai kita, sudah menginspirasi untuk adik-adik kita kelas 7. Semoga nanti adik-adik kita kelas 7 juga bisa berprestasi seperti kalian semuanya ya. Saya izin mengisi menambahkan motivasi boleh Pak? Boleh, silakan.
Saya punya saran untuk adik-adik di sini. Ya. Jangan terlalu fokus percintaan, Pak. Wes. Karena sepengalaman saya, tapi emang benar sepengalaman saya tuh ketika saya tidak bercintaan, itu tuh ada suatu hal yang datang kepada saya, keberuntungan, kesempatan. Kayak kemarin itu saya ke Mediatek, itu posisinya saya tidak fokus percintaan, Pak. Pesan nih buat kalian ya, diingat-ingat ya, Dek ya, jangan ya Dek ya, jangan untuk berpacaran. Karena apa? Itu akan menghambat segala potensi-potensi yang kalian miliki. Oke. Ya, terima kasih untuk Mbak Dian dan teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mediatek. Iya, bisa kembali. Oke, perbincangan yang sangat luar biasa sekali dan tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita di sini ya.